Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan. Renzu sangat gembira melihat putranya dan berlari ke arahnya. Matahari besar yang hijau telah berubah menjadi hantu putih dan berbaring di samping danau, menyendok air dengan mangkuk dan meminumnya. Airnya seperti anggur dengan aromanya yang merasuki daerah itu. Verdan Gritsun meminumnya dengan sangat puas. Anakku, jangan minum lagi. Ayo kembali. Renzu berjalan menuju matahari besar hijau dan berteriak. Ayah yang terhormat, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Ini bagus, ayo minum bersama. Matahari besar yang hijau membuka matanya yang kabur dan menatap Renzu. Renzu merebut mangkuk anggur darinya dan berkata dengan jengkel, jangan minum lagi, kamu hanya tahu cara minum anggur. Semua orang tahu ada danau yang menyihir di tanah orang mati, dan airnya adalah sup yang menyihir. Ketika hantu meminumnya, mereka menjadi berkepala kacau dan kehilangan keinginan untuk pergi. Matahari besar hijau, bagaimanapun, membantah, ayah, kamu salah. Ini bukan sup yang menyihir, ini adalah anggur yang menenangkan jiwa. Itu dapat menenangkan jiwa Anda dan menghilangkan semua kotoran, jiwa Anda tidak akan lagi gelisah dan Anda akan mengalami ketenangan tertinggi di hati Anda. Ini adalah salah satu anggur berkualitas terbaik di dunia ini. Aku tidak peduli anggur apa itu, kamu harus mengikutiku kembali. Renzu menarik tangan Verdan Gritsun, tetapi menemukan Grinen Gritsun seberat gunung dan tidak bisa digerakkan. Matahari besar yang hijau menggelengkan kepalanya, beberapa orang, setelah mati, akan seberat gunung. Beberapa orang, setelah kematian, akan menjadi ringan seperti bulu. Ayah, saya memiliki reputasi Gu dalam hidup saya dan meninggal setelah mandi dalam cahaya kemuliaan. Ketika saya tiba di sini, tubuh saya menjadi lebih berat dari gunung, saya bahkan tidak bisa berjalan satu langkah pun dan hanya bisa berbaring di sini. Apa? Renzu segera merasa muram dan dengan cemas berteriak, sudah kubilang sebelumnya, pohon tinggi menarik angin, reputasi tidak selalu merupakan hal yang baik. Buang reputasinya Gu. Matahari besar yang hijau menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kami tidak dilahirkan dengan ketenaran dan kekayaan, kami juga tidak dapat membawa mereka bersama kami setelah kematian. Setelah saya meninggal, reputasi Gu meninggalkan saya. Ini adalah perjalanan abadi tetap Gu yang telah menemaniku. Perjalanan abadi tetap Gu bisa membawa jiwa matahari besar hijau keluar dari pintu hidup dan mati, atau bahkan membawanya ke tempat manapun di dunia luar. Namun, matahari besar hijau hanya bisa benar-benar bangkit setelah berjalan melalui jalan kehidupan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Renzu menyadari bahwa dia telah dipermainkan oleh kebijaksanaan Gu. Meskipun dia telah tiba di bagian terdalam dari pintu hidup dan mati, domain kematian yang memiliki kegelapan tak berujung, dan juga telah menemukan matahari besar hijau, dia menemukan bahwa dia tidak bisa membawa kembali putranya. Pada saat ini, keadilan Gu berbicara, oh Renzu, apakah kamu masih belum mengerti? Hanya ada dua jalan hidup dan mati, keduanya muncul karena takdir Gu. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Semua makhluk hidup dan dengan demikian mati, ini adalah siklus yang memungkinkan alam semesta terus ada. Putra tertua Anda Verdan Gritsun meninggal, ini adalah takdir dan Anda harus menerimanya. Selain itu, dia menjalani kehidupan yang baik di sini, obsesi domain kematian adalah tempat paling tenang di dunia. Dia minum anggur, berkualitas tertinggi di dunia dan bebas dari semua kekhawatiran dunia luar, tahukah Anda betapa bahagianya ini? Renzu berdiri di sana dan melihat daging dan darahnya sebentar sebelum menghela nafas dalam-dalam. Dia tahu dia tidak bisa mengembalikan jiwa putranya, setidaknya seperti itu untuk saat ini. Dia mengucapkan selamat tinggal pada keadilan Gu dan juga putranya, dan meninggalkan domain kematian obsesi. Dia melangkah di jalan lain kali ini, itu adalah jalan kehidupan yang berjalan dari kegelapan ke terang. Namun, Renzu segera menyadari bahwa berjalan di jalan ini berkali-kali lebih sulit daripada ketika dia berjalan melalui jalan kematian. Ada lebih banyak Gu yang menderita di jalan hidup daripada jalan kematian. Ketika Renzu telah berjalan melalui jalan kematian,
perjalanannya menjadi lebih mulus di sepanjang jalan dan Gu yang menderita semakin berkurang semakin jauh dia berjalan. Tetapi saat dia berjalan melalui jalan kehidupan, tidak hanya ada lebih banyak Gu yang menderita, tetapi setiap langkah yang dia ambil akan menyebabkan lebih banyak penderitaan Gu terbang dan menghalanginya. Keberanian Gu tidak bisa menahan mereka lagi, Renzu, ada terlalu banyak Gu yang menderita dan mereka akan terus meningkat. Ada kedamaian dalam kematian, tetapi hidup memiliki penderitaan yang tak ada habisnya. Pergi ke Gunung Danghun dengan cepat dan hancurkan beberapa batu usus. Jika Anda ingin bertahan hidup, hanya mengandalkan keberanian tidak akan cukup, Anda juga membutuhkan nyali. Renzu bergegas maju ke Gunung Danghun dan mengambil nyali Gu sambil menahan getaran di jiwanya. Dengan bantuan nyali Gu, jiwanya menguat dengan rakus, dan meskipun dia masih menderita getaran, itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Dia melewati Gunung Danghun dan tiba di Lembah Luopo. Lembah Luopo adalah labirin dengan jalan yang berkelok-kelok dan berkelok-kelok. Kadang-kadang, ada area kabut kebingungan yang luas yang dapat menyebabkan jiwa mengendur, dan kadang-kadang, angin Luopo akan bertiup dan memotong jiwa. Renzu telah jatuh ke bagian terendah dalam hidupku dan tidak bisa membedakan arahnya. Karena jiwanya diperkuat oleh nyali Gu, itu mengendur dalam kabut kebingungan dengan kecepatan yang lebih lambat. Jiwa yang mengendur terputus oleh angin Luopo. Renzu hampir benar-benar tersesat, tetapi untungnya saat ini, Fight Gu terbang keluar dan bersinar di jalannya. Renzu bisa berjalan keluar dari lembah Luopo dengan hanya esensi jiwanya yang tersisa. Dia menghela nafas lega dan bisa merasakan dia hampir sukses. Dia berjalan ke sungai yang mengalir balik, ini adalah penghalang terakhir di jalan kehidupan. Sangat sulit untuk bergerak melawan arus. Penderitaan tak berujung mendorongnya, menyebabkan dia membuat kemajuan yang sangat lambat. Namun, dia dengan paksa bertahan dan berjalan menuju cahaya. Hampir sampai. Dia melihat kesuksesan yang ada di depannya, hanya tersisa satu langkah terakhir. Dia menghirup udara keruh dan rileks, melupakan peringatan kebijaksanaan Gu, dia berhenti. Jeda singkat ini menyebabkan Renzu hanyut sungai. Hidup tidak mudah, itu seperti perahu yang bergerak melawan arus sungai, jika Anda tidak terus bergerak maju, Anda akan terdorong mundur. Renzu hanyut sungai ke kedalaman lembah Luopo. Dia sangat lelah, dia tidak bisa bergeming sedikit pun dan terjebak di lembah Luopo. Fang Yuan memecahkan batu nyali terakhir dan mengerang puas. Saat ini, dia merasa sangat nyaman. Luka berat di jiwanya sudah pulih sepenuhnya, dan terlebih lagi, jiwanya bahkan telah menguat 5 kali lipat. Perasaan kekuatan meledak dari lubuk hatinya. Perasaan ini tidak datang dari penguatan tubuh fisiknya tetapi dari kekuatan rohnya. Fang Yuan merasa dia bisa melakukan apa saja dengan mudah, apakah itu menganalisis masalah atau melakukan banyak tugas. Sayangnya, hanya ada lebih dari 100 batu usus di Gunung Danghun dan tidak semuanya mengandung nyali Gu. Fang Yuan merasa menyesal. Ketika Hu Immortal memperoleh Gunung Danghun, itu sudah berpindah tangan beberapa kali dan selesai dijarah. Hu Immortal memindahkannya ke tanah yang diberkati dan mengelolanya selama beberapa dekade. Hampir setiap tahun, dia akan mengirim rubah dalam jumlah besar untuk kematian mereka di Gunung Danghun. Menggunakan jiwa mereka untuk mengairi gunung dan membuat batu usus. Namun, batu usus ini hampir semuanya dikenakan oleh Hu Immortal. Setelah dia meninggal, lebih dari 100 batu usus ini perlahan-lahan tumbuh selama hampir 8 tahun dan sekarang sepenuhnya digunakan oleh Fang Yuan. Menurut deskripsi roh tanah Hu Immortal, hampir 10.000 rubah perlu dikorbankan untuk menumbuhkan batu nyali. Semakin kuat Raja Binatang Buas yang mati, semakin banyak batu usus yang akan diproduksi. Fang Yuan tidak dapat mengadopsi metode ini. Ketika tanah yang diberkati berada di puncaknya, tidak dapat dihindari dan baik-baik saja bagi Hu Immortal untuk melakukannya. Namun, tanah yang diberkati sangat lemah sekarang dan kelompok rubah telah berkurang dalam jumlah besar. Membunuh kelompok rubah ini tidak masuk akal untuk prospek jangka panjang. Dengan luka jiwanya pulih, Fang Yuan mulai diam-diam memikirkan rencana masa depannya tanpa bersantai sedikit pun. Mendapatkan tanah yang diberkati Hu Immortal tidak diragukan lagi sangat membantu rencananya, tetapi pada saat yang sama juga sangat mempengaruhi rencananya. Sekarang, dengan Gunung Danghun yang saya miliki, fondasi jiwa saya dapat terus menguat. Dan dari kehidupan saya sebelumnya,
saya memiliki pengalaman dan wawasan dalam mengendalikan kelelawar darah, keuntungan besar seperti itu harus digunakan. Berjalan di jalan perbudakan adalah pilihan yang jelas sekarang. Namun, ada juga kerugian dalam jalur perbudakan karena jalur perbudakan Gu Masters dapat dengan mudah diserang dan dipenggal. Jadi aku tidak bisa bersantai dalam kultivasi jalur kekuatanku juga. Dengan ini, Fang Yuan akan berjalan di jalur kekuatan dan perbudakan, mengatur dan memberi makan 2 set cacing Gu. Jika sebelumnya, akan sulit bagi Fang Yuan untuk melakukan ini. Tapi sekarang, dengan tanah yang diberkati Hu Immortal, itu tidak akan menjadi masalah. Hasil yang sempurna adalah menyempurnakan aperture kedua Gu. Dengan aperture kedua, saya dapat membagi set jalur perbudakan dan kekuatan menjadi aperture yang berbeda tanpa saling mengganggu. Pada saat yang sama, akan ada esensi purba yang cukup untuk mengendalikan 2 set cacing Gu. Pada saat itu, dengan lambaian tangannya, pasukan besar binatang buas dan serangga akan menutupi langit dan bumi, menciptakan sungai darah dalam sekejap mata, menciptakan kehancuran dan kekacauan. Jika ada orang bodoh yang mencoba menggunakan taktik memenggal kepala pemimpin, maka budidaya jalur kekuatan Fang Yuan akan membuat mereka menyadari betapa kejamnya kenyataan dan mengapa bunga berwarna merah. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mengeluarkan bukaan kedua Gu dari bukaannya. Gu ini seperti kulit kacang, bersinar dengan cahaya keemasan, pola di permukaannya adalah pembuluh darah merah. Ini adalah bentuk embrio dari bukaan Gu kedua, terbentuk dari menggabungkan Gu palsu dan Gu umur panjang, itu bisa bertahan selama 40 tahun. Ada cukup esensi abadi untuk benar-benar menyempurnakan bukaan kedua Gu, 2 jam tangan ketiga Gu juga dapat dengan mudah diperoleh, tetapi saya masih membutuhkan perjalanan ilahi Gu. Fang Yuan merenung, Immortal Gu itu unik, hanya satu Immortal Gu dari tipe yang sama yang bisa ada di dunia. Perjalanan ilahi Gu sudah berubah menjadi Gu perjalanan abadi tetap dan tidak ada lagi sekarang. Ini memungkinkan Gu perjalanan ilahi baru muncul di dunia. Selain itu, ada keuntungan luar biasa dari perjalanan ilahi Gu, itu bisa dengan mudah diperoleh. Itu tidak seperti Immortal Gu lainnya yang begitu sulit untuk ditangkap. Legenda Renzu telah menuliskannya dengan jelas, selama seseorang meminum 4 anggur berkualitas tinggi di dunia, perjalanan ilahi Gu bisa mengembun menjadi ada di tubuh mereka. Terlepas dari anggur yang diseduh oleh binatang buas dan yang terbentuk secara alami, teknik pembuatan bir manusia terus berkembang, dan sekarang jumlah anggur berkualitas tinggi jauh lebih banyak daripada zaman kuno. Mencari 4 anggur berkualitas tinggi mungkin agak merepotkan, tetapi dapat dilakukan dengan meluangkan waktu. Fang Yuan memiliki tanah yang diberkati dan bantuan dari roh tanah Hu Immortal kecil. Tapi masalah utama tidak terletak di sini. Karena perjalanan ilahi Gu dapat dengan mudah diperoleh, orang lain juga dapat dengan mudah memanfaatkannya. Jika orang lain memperoleh Gu perjalanan ilahi, tidak peduli berapa banyak anggur berkualitas tinggi yang diminum Fang Yuan, dia tidak akan mendapatkan Gu perjalanan ilahi. Klan Fei perbatasan selatan memiliki anggur berkualitas tinggi Zhuang Si Fei. Gu Immortal Zui Xianweng peringkat 7 Laut Timur telah menciptakan lautan anggur, menyembunyikan anggur yang tak terhitung jumlahnya, dan mengadakan resepsi anggur setiap tahun. Istana Kekaisaran Northern Plain memiliki anggur yang tahan lama. Kekuatan besar ini atau mungkin Gu Immortal lainnya juga bisa memiliki 1 atau 2 anggur berkualitas tinggi, peluang mereka untuk mendapatkan perjalanan ilahi Gu jauh lebih besar daripada saya. Dengan perhitungan ini, Fang Yuan tidak hanya harus menahan bencana duniawi dan mengelola tanah yang diberkati, dia juga harus segera mengumpulkan 4 anggur berkualitas tinggi dan menyempurnakan Gu bukaan kedua. Namun, ini tidak semuanya, poin krusialnya terletak pada jangkrik musim semi musim gugur. Waktu mengalir 5 kali lebih cepat di sini, kecepatan pemulihan musim semi musim gugur jangkrik juga akan menjadi sangat cepat. Bisa terlahir kembali 3 kali sudah merupakan keberuntungan yang sangat baik, saya tidak bisa bertaruh pada keberuntungan untuk keempat kalinya. Sebelum musim semi musim gugur Cicada pulih, saya harus sukses pada upaya pertama Gu, langsung sukses Gu, kesuksesan mulus Gu atau yang lainnya. Fang Yuan tidak memiliki kekuatan yang cukup sebelumnya. Sekarang, dia memiliki tanah yang diberkati dan sumber daya yang melimpah, dia sudah bisa mencoba mendapatkan Gu ini. Tanah yang diberkati Hu Immortal, Distrik Selatan. Yan Yong, cepat bangun.
Berhentilah tidur, kamu sudah tidur selama 3 tahun. Sebuah suara membangunkan Yan Yong dari tidurnya. Sebongkahan batu abu-abu dengan permukaan berlumut mulai bergetar, saat getaran meningkat, menyebabkan debu menyebar. Dari batu oval besar, 4 anggota badan dan kepala tampak seperti bunga yang mekar. Selanjutnya, seorang manusia batu abu-abu berdiri, Yan Yong terbangun dari tidurnya. Kakek, Yan Yong membuka matanya, menatap manusia batu yang membangunkannya, itu adalah kakeknya yang berusia 800 tahun, pemimpin suku Huisi. Kakek, kenapa kamu membangunkanku? Aku ingin tidur selama 2 hingga 3 tahun lagi. Yan Yong menghela nafas, enggan. Rockman suka tidur. Ketika mereka tidur, mereka meringkuk menjadi bola, membentuk batu oval besar. Setiap sesi tidur berlangsung 7 hingga 8 tahun. Berhenti tidur, cucuku, kamu sudah berusia 180 tahun. Ayahmu meninggal lebih awal, dan aku tidak bisa hidup lebih lama lagi. Dalam beberapa dekade, Anda akan menjadi pemimpin suku baru suku Huisi kami. Rockman memiliki umur yang panjang, umumnya 1000 tahun untuk hidup. Manusia biasa hampir tidak bisa hidup selama 100 tahun, tetapi Yan Yong berusia 180 dan baru saja mencapai usia dewasa. Kakek, saya tidak ingin menjadi pemimpin suku. Setelah menjadi pemimpin, saya tidak akan punya waktu untuk tidur santai lagi. Yan Yong cemberut, tetapi melihat kakeknya menatap dengan marah, dan memilih untuk diam. Pemimpin suku Huisi menegur, mengapa kamu belum dewasa? Anda tidur selama bertahun-tahun dengan cepat berkemas, dan bersihkan lumut dari Anda, cabut semua gulma yang tumbuh di atas Anda. Bawa persembahan bersamamu dan pergi bersama kakek ke tanah, kita harus bertemu dengan yang abadi, kita tidak bisa tidak sopan. Ah, saatnya membayar persembahan kepada yang abadi lagi. Tapi saya ingat masih ada 1 tahun tersisa, kata Yan Yong sambil mencabut gulma darinya. Setelah tidur selama bertahun-tahun, ketiak, selangkangan, dan punggungnya semuanya memiliki banyak ganja. Terutama rumput benang hitam di area pangkal pahanya, mereka sekeras baja dan keriting. Setiap kali dia memetik satu, Yan Yong merasakan sakit yang luar biasa. Sai, ada masalah kali ini. Yang badi berubah, yang abadi ini datang belum lama ini, dia memanggil kita. Pemimpin klan tua menghela nafas dan berkata dengan khawatir. Laki-laki baru abadi, saya harap dia lebih mudah diajak bicara daripada wanita abadi itu. Mungkin kita bisa berdiskusi dengannya, lagi pula, kita harus menyumbangkan begitu banyak persembahan setiap 10 tahun, itu melelahkan. Pemimpin suku lain dan aku juga memiliki pemikiran ini. Di altar besar yang terbuat dari batu hijau, Fang Yuan mengenakan jubah hitamnya saat rambut hitam panjangnya diturunkan, duduk di kursi utama menatap orang-orang di bawah dengan pupil matanya yang gelap tua. Ada puluhan manusia batu yang berlutut di bawah, di antara mereka, 8 adalah pemimpin Rockman, 2 Rockman abu-abu, 3 Rockman granit, 1 Rockman besi, 1 Rockman hijau, dan 1 Rockman putih. Pada saat yang sama, ada persembahan. Sejumlah besar biji yang mengandung emas, perak, perunggu, besi, serta permata dan permata lainnya, cacing gudel. Segala macam elemen logam akan tumbuh di tubuh Rockman seiring berjalannya waktu. Fang Yuan melihat persembahan ini, langsung mengerti mengapa istana Dang Hun dibangun dengan begitu mewah. Jika ini dibawa ke bumi, mereka akan menjadi aset besar, tetapi di sini, kegunaan terbesarnya adalah menjadi bahan pemurnian Gu. Hu Immortal menggunakan hal-hal ini sebagai dekorasi hanyalah kecintaan wanitanya pada kecantikan. Jika dia bisa memilih untuk menukarnya dengan batu purba, dia akan menukar semua permata dan permata ini tanpa berpikir 2 kali. Di antara persembahan, yang paling berharga adalah cacing Gu. Tapi Gu ini sebagian besar adalah Gu kulit batu peringkat 1, Gu monolit peringkat 2. Hanya ada 1 peringkat 3 Gu, bukaan batu Gu. Fang Yuan pernah menggunakan Gu ini, saat itu tekanan jangkrik musim semi-musim gugur pada lubang tidak dapat dikurangi, jadi ketika dia putus asa, dia menggunakannya. Manusia batu terampil menggali, mereka tinggal jauh di bawah tanah. Makanan mereka adalah kotoran, dan terkadang ketika mereka menggali di bawah tanah, mereka akan menemukan cacing Gu. Apa katamu? Kamu ingin mengurangi persembahan? Mata Fang Yuan menyipit saat dia berdiri, perlahan berjalan menuruni tangga, datang ke arah para pemimpin Rockman.
Rockman itu tinggi dan besar, bahkan ketika mereka berlutut di tanah, bahu mereka masih lebih tinggi dari kepala Fang Yuan. Tuan Abadi yang terhormat, suku Rockman kami telah menyumbangkan begitu banyak persembahan selama 30 tahun ini. Selama tahun-tahun ini, bumi bergemuruh, daerah utara mengalami banjir, daerah timur mengalami kebakaran, hidup sulit. Hal-hal yang berhasil kami peroleh ini semakin sulit ditemukan. Abadi, tolong kasihani, dan maafkan ketidakmampuan kami, kurangi jumlah persembahan sedikit. Pemimpin suku Rockman tertua memohon. Itu benar, Tuan Abadi, tolong kurangi persembahan. Tahun-tahun ini, jumlahnya telah menurun. Abadi, tolong pahami, kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Para pemimpin Rockman lainnya mulai berkata, kurangi persembahan. Hehehe, tentu saja bisa. Bahkan, saya dapat membebaskan Anda semua dari persembahan ini. Fang Yuan tersenyum ramah dan hangat. Ekspresi Rockman itu gembira. Tapi saya punya syarat. Selanjutnya, Fang Yuan berkata, saya ingin Anda semua menggali sungai, dari utara, mengangkut air ke timur, untuk menghentikan penyebaran api. Apa? Mendengar ini, para manusia batu terkejut. Dengan cepat, mereka bereaksi, berteriak keras. Tuan Abadi yang terhormat, kamu tidak bisa melakukan ini. Menggali sungai dari awal, ini adalah proyek besar, kami Rockman perlu tidur. Tanpa tidur yang cukup, kita akan mati. Dan ada api besar dan air dalam jumlah besar. Kamu meminta kami untuk pergi menggali sungai, tapi bukankah itu meminta kami untuk mati? Sekaligus, semua orang menjadi marah. Banyak pemuda Rockman berlutut di salah satu sudut, tetapi mendengar ini, mereka bergegas, menatap Fang Yuan dengan waspada. Menguasai. Roh tanah abadi Hu di samping Fang Yuan melihat ini, dan dia merasa sedikit khawatir. Para Rockman memiliki sifat keras kepala, mereka memiliki kebodohan, menekankan harga diri mereka dan tidak mau menyetujui tuntutan. Ketika mereka gegabah, mereka bahkan akan menyerang yang mulia iblis atau yang mulia abadi, terlepas dari siapa pihak lain. Hu Immortal hanya untuk menahan Rockman ini karena pada awalnya, dia telah menghabiskan banyak usaha dan memberi mereka banyak manfaat. Tuan, Rockman ini tidak bernalar dengan orang-orang, meminta mereka untuk menawarkan barang-barang ini sudah menjadi batas mereka. Little Hu Immortal mengirimkan pikirannya ke Fang Yuan secara diam-diam, mengingatkannya. Batas. Fang Yuan mengejek, mulutnya terbuka saat dia menunjukkan gigi putihnya yang cerah, tertawa kejam, kalian Rockman terlalu kurang ajar, kamu berani tawar-menawar denganku. Tempat Anda tinggal adalah milik saya. Kotoran yang kamu makan adalah milikku. Mata air roh di samping suku Anda juga milikku. Kamu tinggal di sini, kamu adalah budakku. Saya ingin menggali sungai baru, itu bukan permintaan, dan bukan transaksi, itu perintah. Para manusia batu mendengar ini dan mereka semua berdiri, tampak marah. Abadi, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kamu berani meremehkan kami Rockman. Saat itu ketika kami pindah ke sini, itu karena seorang wanita abadi. Tapi lingkungan di sini semakin buruk, siapa yang ingin tinggal di sini lagi? Anda ingin kami menggali sungai, itu meminta kami untuk mati. Apakah menurutmu kami Rockman bodoh? Kami Rockman lahir dari langit dan bumi, kami tidak akan menjadi budakmu. Ayo pergi, pindah. Aku sudah muak dengan tempat buruk ini. Para pemimpin Rockman berteriak, berselisih dengan Fang Yuan sekaligus. Para pengikut yang mereka bawa, para pemuda batu semua maju, mengepalkan tangan mereka saat mereka menatap Fang Yuan dengan tatapan berbahaya. Kamu ingin pergi? Hahaha. Fang Yuan melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa, seperti dia pernah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Selanjutnya, dia berhenti tertawa, menatap Rockman ini dengan dingin, nadanya dingin, menurutmu di mana ini? Datang dan pergi sesuka Anda. Aturan lama tidak ada lagi, mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah penguasa terbesar, kata-kata saya adalah kehendak surga. Kamu akan mematuhi aturanku, bahkan jika kamu tidak mau. Banyak Rockman muda mengepalkan tangan mereka dan melolong. Abadi, kamu mencoba melangkah melewati baselin sukuku. Abadi, kamu mungkin kuat, tapi kami tidak takut. Kami Rockman tidak akan pernah menundukkan kepala kami ke kekerasan, kami adalah pejuang alami, kami tidak takut mati. Hanya cinta yang bisa membuat kita menggali hati kita.
Hanya kehangatan yang bisa membuat kita menundukkan punggung. Deru. Fang Yuan mendorong dengan tangannya dan seekor naga emas terbang keluar. Naga emas meraung, membunuh manusia batu yang berteriak paling keras. Ah, dia membunuh pemimpin suku tua manusia batu granit. Pemimpin suku tua sudah mati, kita harus membalas dendam. Bahkan makhluk abadi pun harus mati di bawah kemarahan suku kita. Kematian pemimpin suku tua granite seperti pemicunya, menyebabkan kemarahan Rockman meletus. Orang-orang batu menyerang Fang Yuan dalam gelombang, setiap langkah membuat penyok di tanah, saat mereka mengeluarkan aura yang mengesankan. Lusinan manusia batu menyerang bersama, memberikan disposisi pasukan besar 10.000. Dari tubuh mereka, banyak cahaya bersinar. Ada juga cacing gu yang menghambat tubuh manusia batu ini, mereka diaktifkan melalui keinginan mereka. Tapi sesaat kemudian, lampu-lampu ini menghilang. Little Hu Immortal menyerang, menyegel semua cacing gu. Fang Yuan mencibir saat dia memulai pembantaiannya. Para manusia batu tidak takut mati, tetapi kekuatan mereka lebih rendah dari taring Yuan, mereka semua hancur menjadi pecahan, mati dengan kematian yang menyedihkan. Tetapi fragmen-fragmen batuan ini berkumpul seperti magnet, membentuk manusia batu baru. Membunuh, lawan tirani, balas dendam untuk ayah. Kita dilahirkan dari langit dan bumi, kita mati karena langit dan bumi, jadi kita tidak takut. Manusia batu kecil menyerang, dan semuanya dibantai oleh Fang Yuan. Tetapi fragmen-fragmen batu ini berkumpul menjadi manusia batu yang lebih kecil. Jumlah Rockman ini terus menyusut, tetapi setelah mereka terbentuk, mereka menyerang ke arah Fang Yuan dan meneriakkan hal-hal seperti membalas dendam untuk kakek, ayah, Del. Inilah cara para Rockman bereproduksi. Itu adalah ras khusus laki-laki, setelah manusia batu tua mati, jiwa dan bebatuan yang mereka pecah akan membentuk manusia batu baru, dan mewarisi sebagian dari ingatan manusia batu tua, atau beberapa pengalaman penting. Dalam beberapa kasus, manusia batu tua tidur terlalu banyak dan fondasi jiwa mereka terakumulasi sampai taraf tertentu, mereka akan membelah sebagian tubuh mereka untuk membentuk manusia batu kecil baru. Setelah Fang Yuan membunuh gelombang ketiga Rockman, dunia akhirnya sunyi sekali lagi. Hanya satu manusia batu yang tersisa, tergeletak di tanah, menggigil. Siapa namamu? Fang Yuan perlahan berjalan ke arahnya. Saya, namaku Yan Yong. Rockman muda itu tergagap. Apakah kamu tahu mengapa aku hanya membiarkanmu hidup? Fang Yuan berdiri di atas kepala Yan Yong. Tidak, saya tidak tahu. Karena kamu ketakutan. Karena aku suka ketakutan dan kengerianmu terhadapku. Fang Yuan tersenyum hangat. 3 hari kemudian, Yan Yong yang terluka parah kembali ke sukunya dan membangunkan semua manusia batu yang berhibernasi. Seorang laki-laki abadi ada di sini, dia adalah iblis, dia ingin memperbudak kita semua. Tidak hanya itu, dia juga ingin mengambil orang-orang cantik dari suku Rockman kita, untuk menjadi mainannya. Kami Rockman terlahir dari alam, bebas dan tidak terkekang, bagaimana kami bisa menundukkan punggung kami pada otoritas cabul seperti itu? Kami melawan di tempat yang abadi terlalu kuat, tetapi kami Rockman tidak takut berkorban dan melawannya tanpa takut mati. Akhirnya, kami melukainya dan memukulinya untuk mundur. Anggota suku lain semuanya dikorbankan dan hanya saya yang bisa kembali. Aku sekarat tetapi abadi itu masih hidup. Sebelum dia melarikan diri, dia berkata dia akan memimpin pasukan rubahnya dan memusnahkan semua suku Rockman kita. Yan Yong meratap dengan lemah, mengumumkan informasi yang menakutkan kepada anggota sukuna. Para manusia batu terkejut dan takut, berduka dan juga marah, beberapa menyatakan perang, beberapa ingin membalas dendam, beberapa menyebutkan migrasi dan beberapa ingin berdiskusi. Mereka telah kehilangan arah mereka tanpa seorang pemimpin, apakah itu pewaris atau pemimpin suku tua, mereka semua telah mati di tangan Fang Yuan. Ada 8 suku Rockman dan mereka telah jatuh ke dalam kekacauan sekarang. Beberapa Rockman ingin mendapatkan detail konkret dari Yan Yong, tetapi luka Yan Yong terlalu parah, dan setelah memberitahu mereka tentang berita menyedihkan ini, dia kehilangan kesadaran. Saat mereka masih berdiskusi, seperti yang dikatakan Yan Yong, gelombang demi gelombang kelompok rubah mulai menyerang suku-suku Rockman. Para manusia batu melawan dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi ada terlalu banyak kelompok rubah,
situasinya berangsur-angsur berubah menjadi serius. 8 suku tidak punya pilihan selain bersekutu dan mundur di bawah tanah untuk membela diri. Namun, kelompok rubah tidak membiarkan mereka pergi dan berulang kali menyerang bawah tanah. Kelompok rubah membayar harga yang buruk setiap kali mereka menyerang, tetapi mereka masih datang tanpa henti. Para Rockman mengutuk Fang Yuan, kebencian mereka terhadapnya seperti neraka yang tidak bisa dipadamkan. Situasi menjadi lebih buruk dari hari ke hari dan keputusasaan menyebar di hati para Rockman. Namun, tepat pada saat ini, Yan Yong bangun. Rockman dapat pulih dari luka-luka mereka melalui tidur, luka-lukanya telah sembuh sebagian besar. Dia segera memimpin Rockman dan melakukan serangan balik yang indah. Kami Rockman adalah kelompok pemberani tanpa takut mati. Bahkan yang abadi pun tidak bisa mempermalukan kita. Yan Yong mengumumkan kepada semua orang dan meningkatkan moral mereka. Jangan berpikir yang abadi itu kuat, dia hanya harimau kertas dan hanya bisa mengirim kelompok rubah ini ke kematian mereka, dia sudah terluka. Pada saat yang sama, dia memproklamirkan luka yang abadi dan memberi harapan kepada para manusia batu. Orang-orang batu yang putus asa dengan erat mencengkeram harapan ini seperti sedotan yang bisa menyelamatkan mereka saat mereka tenggelam. Yan Yong mengubah topik pembicaraan dan berbicara tentang para pemimpin suku tua. Dia terluka oleh upaya gabungan para pemimpin suku tua, pengorbanan para pemimpin suku tua adalah kesedihan terbesar kami. Terutama pemimpin suku Batu Putih tua, hidupnya berakhir saat dia berada di pelukanku, sebelum dia meninggal dia mempercayakan seluruh suku kepadaku. Aku melihat jiwanya bubar, dan merasa malu, mengapa bukan aku yang mati, tapi dia. Dia memukul dadanya saat dia mengatakan ini, tampak sangat sedih. Segera, beberapa Rockman membujuk, Tuan Yan Yong, jangan bersedih. Sudah sangat menakjubkan Anda bisa bertahan dan memberi kami peringatan, bahkan membawa kami menuju kemenangan. Itu benar, kami semua manusia batu besi mengagumimu. Karena pemimpin suku tua mempercayakan suku itu kepadamu, maka tolong pimpin kami manusia batu putih. Yang disukai Rockman adalah tidur nyenyak dan tidak terlalu terobsesi dengan otoritas. Terutama, pada saat hidup dan mati ini di mana mereka hidup dalam kecemasan, para Rockman berharap seorang manusia batu yang kuat dan berani untuk memimpin mereka. Setelah itu, Yan Yong pertama-tama mewarisi posisi pemimpin suku-sukunya dan kemudian suku Batu Putih. Lebih dari sebulan kemudian, dia menguasai suku-suku yang tersisa satu demi satu, menjadi pemimpin. Bersama dari 8 suku Rockman. Setengah bulan lagi berlalu, dia memimpin orang-orang batu dan mengusir kelompok rubah, melindungi suku-sukunya. Ini tidak cukup. Selama yang abadi tidak mati, kita tidak punya masa depan. Kelompok rubah akan berkumpul kembali dan menyerang rumah kita lagi. Kita hanya bisa menyerang gunung abadi itu dan benar-benar membunuh yang abadi untuk kehidupan yang indah dan damai. Yan Yong segera menyebutkan menyerang gunung Danghun. Namun, beberapa manusia batu tampak ragu-ragu. Kami baru saja menderita pertempuran yang pahit, kami hanya ingin tidur sekarang. Populasi Rockman kami telah sangat menurun, kami tidak memiliki kekuatan untuk menyerang benteng iblis itu. Kami memiliki sejumlah besar keturunan yang lahir dari pertempuran pahit ini, kami perlu membesarkan mereka dengan benar sampai mereka menjadi dewasa. Yan Yong hanya bisa mengalihkan topik ke pemimpin suku Batu Putih tua. Anggota sukuku, maukah aku membawamu ke kematianmu? Menyerang gunung abadi bukanlah ide saya. Itu adalah rahasia yang diceritakan oleh pemimpin suku Batu Putih tua itu sebelum kematiannya. Dia bilang gunung abadi ini adalah Gunung Danghun yang legendaris. Gunung Danghun memiliki batu usus, jika manusia batu kita bisa mendapatkan batu usus ini, itu dapat meningkatkan kekuatan kita dan membuat suku kita lebih kuat. Pemimpin suku Batu Putih tua adalah manusia batu tertua dan paling berpengalaman. Dia dikenal luas oleh Rockman sebagai orang bijak. Dengan kata-kata terakhirnya, bersama dengan kekuatan Yan Yong yang jelas, para Rockman gelisah dan membentuk ekspedisi untuk menyerang Gunung Danghun. Fang Yuan sengaja mengatur beberapa kelompok rubah di sekitar Gunung Danghun, membentuk garis pertahanan yang lemah. Yan Yong terus meningkatkan moral para manusia batu, lihat, tidak banyak yang tersisa dari pasukan rubah iblis abadi. Kami sudah dekat dengan kemenangan. Para Rockman bernyanyi tentang kemenangan dan kemenangan di sepanjang jalan, menyerbu menuju Gunung Danghun dengan semangat yang terangkat. Di Gunung Danghun,
Fang Yuan muncul dengan sekelompok rubah dan bertarung dalam pertempuran besar dengan orang-orang batu. Fang Yuan menunjukkan kekuatan yang menakutkan dan membunuh banyak Rockman, menyebabkan semua Rockman ketakutan. Tetapi pada saat ini, Yan Yong berdiri dan menjuk ke luka Fang Yuan dan esensi abadi, harimau kertasnya, dan bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengannya. Kelompok rubah dihilangkan, karena Fang Yuan dikalahkan, terpaksa melarikan diri dari serangan Yan Yong. Tunggu sampai aku kembali setelah mengumpulkan esensi abadi dari air dan api. Momen itu akan menjadi akhir Anda. Sebelum mundur, Fang Yuan berteriak keras dengan ekspresi jahat. Rockman memiliki fisik yang kasar dan gerakan mereka lambat, dan tidak terbiasa dengan medan gunung Danghun, mereka hanya bisa membiarkan Fang Yuan melarikan diri. Para Rockman memuja Yan Yong karena mengalahkan Yang Abadi dan bersorak dengan penuh kemenangan. Anggota sukuku, sekarang bukan waktunya untuk bersorak. Yan Yong berdiri, kita tidak bisa tinggal lama di Gunung Danghun, ini adalah tanah iblis. Pemimpin suku Batu Putih tua telah memberitahu saya, setiap tahun hanya selama beberapa hari ini, kami Rockman dapat memasuki tempat ini dengan aman. Kita harus bergegas dan mengumpulkan batu usus di sini. 3 hari kemudian, kita harus meninggalkan tempat ini. Tubuh mereka terbuat dari batu padat. Ada beban pada jiwa mereka untuk mengangkat tubuh yang begitu kuat dan kokoh. Jika manusia batu bergerak terlalu berlebihan, itu bisa membahayakan jiwa mereka. Dengan demikian, Rockman akan menghabiskan 80% dari seluruh hidup mereka untuk tidur dan memelihara jiwa mereka. Ketika fondasi jiwa mereka cukup tebal, itu akan bocor. Bagian jiwa yang meluap ini akan jatuh di atas batu dan membentuk kehidupan baru. Suku Rockman bereproduksi seperti ini. Setelah Rockman memperoleh Good Stones, nyali Gu dapat memperkuat dan memperluas jiwa mereka, menyebabkan jiwa meluap dan membentuk Rockman kecil. 3 hari kemudian, di dalam gunung, di istana Danghun, Yan Yong berlutut di tanah dan melaporkan dengan hormat dan ketakutan saat dia menundukkan kepalanya dan membungkuk, melapor kepada Yang Abadi, dengan 3 hari penguatan jiwa ini, suku Rockman kami telah meningkat 6.000 Rockman kecil. Termasuk kami anggota suku tua, seluruh populasi telah meningkat menjadi 3 kali lipat populasi sebelum pertempuran. Fang Yuan sedang duduk megah di tempat tidur halus dan menatap Yan Yong. Bagus, dengan ini, Rockman Anda memiliki cukup tenaga untuk memulai pembangunan sungai. Selanjutnya, Anda ingat apa yang harus dilakukan, bukan? Atau apakah Anda ingin saya memberitahu Anda lagi? Yan Yong segera menjawab, abadi tertinggi, saya tidak berani melupakan kata-kata Anda dan telah mengukirnya di benak saya. Bagus. Fang Yuan mengangguk acuh tak acuh, aku akan memberimu waktu 3 bulan untuk menggali sungai besar yang melintasi wilayah timur dan utara. Ah, 3 bulan. Yan Yong tercengang, abadi yang perkasa, kami Rockman membutuhkan tidur untuk memelihara jiwa kami. Jika kita bergerak berlebihan, kita akan melelahkan diri kita sampai mati. Sungai besar itu begitu panjang, dan hanya dengan waktu 3 bulan, kami tidak akan bisa beristirahat. Jika kita bekerja seperti ini, suku Rockman kita mungkin akan punah. Hehehe, kamu tidak akan mati sepenuhnya. Saya sudah menghitung, akan ada lebih dari 200 Rockman yang tersisa. Fang Yuan tertawa. Yan Yong merasakan hawa dingin di tubuhnya. Ada 10.000 Rockman sekarang, tetapi hanya akan ada lebih dari 200 setelah proyek tersebut. Seberapa menakutkan pengorbanan ini? 3 bulan kemudian, saya ingin melihat sungai besar. Jika aku tidak melihatnya, aku akan mengatakan yang sebenarnya kepada anggota sukuku sebelum aku membunuhmu. Sekarang berguling-guling. Nada suara Fang Yuan dingin dan tidak berperasaan. Tubuh Yan Yong gemetar mendengar ancaman iblis ini. Dia memiliki ketakutan yang sangat mendalam terhadap Fang Yuan dan tidak berani membalas, tubuhnya meringkuk menjadi bola dan mengejutkan, dia benar-benar berguling. Tuan, kami membayar harga yang sangat besar saat itu untuk mendatangkan Rockman ini. Roh Tanah Hu Immortal kecil dengan bijaksana dibujuk, dia tidak tahan melihat sejumlah besar manusia batu sekarat seperti ini. Jangan khawatir, Rockman masih sangat berguna bagiku. Dan bukankah mudah untuk meningkatkan populasi mereka? Fang Yuan bersandar di kursi dengan mata menyipitkan mata saat dia mengeluarkan katak jiwa pemakaman dari lubangnya. Kodok jiwa penguburan adalah peringkat 4 yang digunakan Gu untuk menyimpan barang.
Itu adalah salah satu cacing gu yang ditinggalkan oleh Hu Immortal. Itu seukuran telapak tangan besar dan berwarna abu-abu. Ada kecil di sekuhu punggungnya dan matanya yang besar bersinar dengan cahaya hijau yang aneh dan suram. Itu hanya bisa menyimpan jiwa dan perutnya akan mengembang saat menyedot jiwa. Fang Yuan menggunakan ini untuk mengumpulkan jiwa manusia batu yang tewas dalam pertempuran dengan kelompok rubah. Sekarang, perut katak penguburan jiwa ini kempes. Jiwa-jiwa yang ada di dalamnya sebelumnya ditempatkan di Gunung Danghun oleh Fang Yuan untuk membiakkan batu usus baru. Fang Yuan menggunakan bagian dari batu usus untuk membuat jiwanya 6 kali lebih kuat dari orang normal. Dan batu-batu usus yang tersisa diberikan kepada suku-suku Rockman. Para Rockman tidak tahu penguatan jiwa mereka semua karena kematian rekan-rekan mereka. Yan Yong keluar dari istana Danghun. Setelah melewati beberapa terowongan bengkok dan gelap, dia tiba di Gunung Danghun. Setelah melihat gunung merah muda kristal, Yan Yong menghirup udara keruh, ketakutan dan tekanannya telah menurun pesat setelah meninggalkan Fang Yuan. Setelah pindah ke gunung sebentar, dia akhirnya ditemukan oleh teman sukunya. "Oh, pemimpin kami yang hebat dan terhormat, pahlawan kami, Anda ada di sini." Beberapa Rockman bersorak, "Tolong izinkan aku mencium kakimu, untuk mengungkapkan kekagumanku padamu." Beberapa Rockman berlutut di tanah. Pahlawan besar, keberanianmu lebih besar dari surga, nyalamu lebih tebal dari bumi." Beberapa manusia batu kecil terbentuk menjadi beberapa kelompok dan berteriak keras. Yan Yong tertawa, tidak ada yang tahu betapa pahitnya perasaannya. Sorak-sorai yang dia dengar sangat gembira, ada banyak anggota suku di sekitarnya, berkumpul bersama, tetapi dia merasa sangat kesepian pada saat ini. Dia memandang suku-suku ini, orang-orang batu yang tersenyum ini, mereka semua akan mati 3 bulan kemudian. Sekarat karena kelelahan setelah menggali sungai. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dari apa yang dilihat oleh Rockman lainnya, kemenangan Gunung Danghun sangat mulia, itu layak untuk dirayakan. Tapi hanya dia yang tahu, ini hanya permainan yang dimanipulasi dalam kegelapan oleh makhluk abadi itu. Kebenaran yang kejam dan mengerikan membuatnya mengerti dengan jelas bahwa pengorbanan orang-orang batu itu, dan kemenangan yang sulit ini, itu sangat menyedihkan, mereka tidak berdaya. Dia memimpin anggota sukunya dan memperoleh lebih banyak kemenangan, tetapi pada saat yang sama ketakutannya terhadap Fang Yuan tumbuh. Abadi itu, dia adalah iblis. Hatinya lebih keras dan lebih dingin dari kami Rockman, kekuatannya lebih besar dari berat pegunungan. Saya sangat lemah, apa yang bisa saya lakukan? Perlawanan berarti kematian. Saya mengakui kepengecutan saya benar-benar takut mati. Saya belum cukup tidur, saya baru berusia 180 tahun. Saat Yan Yong memikirkan penampilan Fang Yuan, hatinya dipenuhi dengan teror. Sedikit hati nuraninya yang tersisa menyiksanya. Dia tahu, dia akan mengirim anggota sukunya ke kematian secara pribadi. Dia dipanggang oleh hati nuraninya, setiap pujian dari anggota sukunya seperti cambuk, menyebabkan hatinya penuh dengan rasa sakit dan bekas luka. "Pemimpin suku kami yang terhormat dan tercinta, Anda akhirnya kembali." Semua orang menunggu. Para manusia batu memberi jalan kepada Yan Yong, saat dia berjalan tanpa halangan menuju tempat yang lebih tinggi. "Anggota sukuku, 3 hari ini, suku kita telah tumbuh berkali-kali lipat. Penaklukan kita telah memberi kita hasil yang mulia. Tapi kemenangan seperti itu tidak cukup. Apakah kalian semua bersedia untuk terus mengikutiku, menuju masa depan yang lebih cerah?" Yan Yong menatap anggota sukunya dan berteriak keras. Para Rockman menggunakan sorak-sorai paling keras yang bisa mereka kumpulkan untuk mengungkapkan dukungan 120% mereka terhadap Yan Yong. Yan Yong mengangguk, dia mengharapkan hasil seperti itu. Di antara Rockman, tidak ada outlier atau Rockman tua yang berpengetahuan. Selama beberapa pertempuran sengit, mereka telah, dengan mulia, mengorbankan diri mereka sendiri. Manusia batu yang tersisa semuanya baru lahir, mereka memiliki pikiran yang sederhana. Adapun manusia batu tua yang tersisa, mereka semua adalah pendukung berat Yan Yong, penyembah setianya. Yan Yong dengan sabar menunggu sorak-sorai berhenti sebelum melanjutkan, 3 hari ini, saya telah mempertimbangkan, bagaimana kita menghadapi makhluk abadi yang melarikan diri. Abadi memiliki esensi abadi, sehingga mereka mampu mengendalikan pasukan rubah, dan memiliki kekuatan yang menakutkan.
Dia pasti mundur ke danau di daerah utara, atau bersembunyi di lubang api area timur. Kita tidak bisa membiarkannya pulih. Pemimpin suku benar. Pemimpin suku terlalu pintar, kita tidak bisa membiarkan abadi jahat itu memulihkan esensi abadinya. Ketika iblis terkutuk itu memulihkan kekuatannya, dia pasti akan menemukan masalah dengan kita Rockman. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Danau dan lubang api keduanya adalah area berbahaya. Bahkan kami Rockman tidak bisa bertahan lama di sana. Dan kedua area ini sangat luas, siapa yang tahu kemana yang abadi melarikan diri. Semua orang berbicara saat adegan berubah berisik. Yan Yong menyela diskusi semua orang, berteriak, itu sebabnya, saya memikirkan satu-satunya solusi. Kami akan menggunakan tanah untuk mengisi lubang api dan danau, dengan begitu, yang abadi tidak akan dapat memulihkan esensi abadinya. Ya Tuhan, itu ide yang gila. Sekaligus, beberapa Rockman berteriak. Pemimpin suku saya yang hebat, danau ini sangat luas, itu menyebabkan orang menatap takjub. Lubang api memiliki suhu yang fatal, bagaimana kita bisa menggunakan tanah untuk mengisinya? Itu tidak mungkin. Seorang Rockman tua segera berdebat. Yan Yong menatap manusia batu tua ini dalam-dalam, mengingatnya sepenuhnya. Rockman ini berani menanyainya, itu menunjukkan bahwa penyehalaannya tidak cukup dalam, sehingga dia akan mendapatkan pekerjaan terberat dan terberat nanti, bekerja sampai mati. Pada saat ini, Rockman tua lainnya berkata, kita tidak bisa melakukan ini dengan paksa, saya punya solusi. Mungkin kita bisa menggali sungai dan mengarahkan air danau ke lubang api, menggunakan air untuk menetralkan api, itu akan lebih mudah. Niat membunuh Yan Yong semakin meningkat. Rockman tua ini sangat cerdas, dia adalah ancaman yang lebih besar daripada Rockman tua yang menegurnya. Dia segera memutuskan dalam hati ini, dia akan mengirim Rockman tua ini ke misi pertahanan. Dia akan dibunuh oleh pasukan rubah, ancaman ini harus dihilangkan. Yan Yong memuji lelaki tua ini dengan jelas, berteriak, itu persis ide saya, kita harus menggali sungai dan mengarahkan air untuk mematikan api. Yang abadi tidak akan memiliki tempat untuk memulihkan esensi abadi. Sebenarnya, pemimpin suku tua Batu Putih mengajari saya sebelum mati, dia mengatakan bahwa air di utara dan api di timur semuanya dilakukan oleh pria abadi yang jahat itu. Itu adalah sumber kekuatannya, sama seperti bagaimana kita Rockman memakan tanah. Jadi pemimpin suku tua Batu Putih memprediksi ini. Pemimpin suku tua Batu Putih, seperti yang diharapkan dari filsuf kita. Pemimpin suku tua Batu Putih sudah berusia 998 tahun, tentu saja dia tahu banyak. Semua manusia batu mengangguk, mengungkapkan persetujuan mereka dengan pemimpin suku tua Batu Putih, tetapi juga merasa kasihan dan kesedihan yang mendalam terhadap kematiannya. Rockman tidur lama, mereka memiliki sedikit interaksi satu sama lain. Rasa jarak dan misteri ini menyebabkan pengetahuan pemimpin suku tua Batu Putih yang telah meninggal terasa sangat dalam. Menggunakan ungkapan dari bumi, jika pemimpin suku tua Batu Putih bisa mendengar ini di akhirat, dia mungkin melompat keluar dari peti matinya dengan marah. Tapi sayangnya, dia benar-benar dibunuh oleh Fang Yuan, jiwanya tidak luput, hancur di Gunung Danghun oleh Fang Yuan. Esensi mendarat di gunung, membentuk batu usus. Apakah Gustone ini dihancurkan oleh manusia batu, atau Fang Yuan sendiri, itu akan menjadi misteri abadi. Setelah berdiskusi, para Rockman setuju bahwa Yan Yong harus menjadi pemimpin, mengawasi penggalian untuk menghubungkan air dan api. Fang Yuan bersembunyi di latar belakang, melihat pemandangan ini secara diam-diam. Setelah melihat rencana yang diselesaikan, dia memerintahkan Hu Immortal kecil. Roh darat melepaskan jejak kekuatan Gunung Danghun, dan para manusia batu merasakan jiwa mereka bergetar, mereka menjadi sangat pusing. Banyak Rockman muda pingsan di tempat. Oh tidak, ayo cepat keluar. Gunung Danghun akan menyerang, kata Yan Yong, saat dia meninggalkan anggota sukunya dari Gunung Danghun. Mereka tidak kembali ke rumah semula mereka, melainkan sampai ke daerah utara dan timur dengan cara yang megah. Di Gunung Danghun, Fang Yuan memandang tanpa ekspresi pada manusia batu yang meninggalkan ini menggunakan awan asap. Tuan, pernahkah Anda mendengar tentang kisah Rockman? Ekor Little Hu Immortal bergoyang saat dia berbicara dengan lemah lembut. Fang Yuan tertawa ringan, kamu ingin mendesakku untuk menggunakan taktik lunak dengan Rockman. Tuan sangat pintar.
Mata besar Hu Immortal kecil bersinar. Sepertinya kamu tidak terlalu akrab dengan ini. Seringkali, kekuatan ketakutan dan kebencian sangat melampaui rasa syukur. Saat itu, ketika Fang Yuan mengetahui bahwa ada sekelompok manusia batu, dia sangat gembira. Para manusia batu tinggal di bawah tanah, mereka makan tanah sebagai makanan dan terampil menggali. Tanah besar manusia batu bahkan bisa membangun dan kota bawah tanah jauh di dalam tanah. Rockman dapat menggali sumber daya untuk pemilik tanah yang diberkati, mereka adalah budak yang sangat baik. Banyak Gu Immortal ingin membeli Rockman dan memindahkan mereka ke tanah berkah mereka sendiri. Untuk tanah yang diberkati Hu Immortal, karena Gunung Danghun, dan asalkan memiliki jiwa yang cukup, hanya satu manusia batu yang dapat menggunakan batu usus untuk berkembang biak menjadi klan besar. Fang Yuan dapat menggunakan ini untuk memproduksi masal manusia batu dan terlibat dalam perdagangan budak dengan Gu Immortal lainnya. Saat itu, Hu Immortal membawa semua Rockman ini dengan niat yang sama. Memang benar, Rockman hanya menyerah pada taktik lunak. Sebagian besar Rockman keras kepala dan tangguh, prajurit tidak takut mati. Dengan demikian, banyak Gu Immortal harus menggunakan kebaikan dan manfaat untuk perlahan-lahan menggunakan Rockman ini dan memaksimalkan nilai mereka. Hu Immortal menggunakan metode seperti itu. Tapi Fang Yuan tidak mengadopsi ini. Itu terlalu lembut. Dia ingin memerasnya hingga kering, untuk mendapatkan manfaat paling banyak. Persaingan dunia ini begitu kejam, manusia tidak hanya bersaing satu sama lain, mereka juga harus menghadapi bencana dan bencana, siapa tahu berapa banyak pahlawan yang jatuh ke bawah banjir. Jadi bagaimana jika Anda adalah Gu Immortal? Jika Anda tidak mempersenjatai diri dan memanfaatkan setiap sumber daya yang Anda miliki untuk memperkuat diri Anda, kematian Hu Immortal akan menjadi contoh terbaik. Seorang anggota Jalan Iblis harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin, bahkan mengingat sedikit manfaat, mengambil apapun yang dia bisa dan membuat dirinya lebih kuat. Siapapun yang berkuasa harus memahami aturan, hukum, persahabatan dan moral, ini semua adalah alat untuk memeras keuntungan. Kelonggaran dan hati nurani, kekejaman dan kebencian, semuanya sama. Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya. Setelah membuang-buang begitu banyak waktu dengan orang-orang batu, hanya ada 7 bulan tersisa untuk bencana ke-6. Danau di utara, lubang api di timur, semuanya adalah bekas luka yang ditinggalkan oleh bencana sebelumnya, titik-titik lemah dari tanah yang diberkati. Ketika bencana bumi terjadi, mereka akan menjadi mata rantai terlemah. Sebuah tim hanya sekuat pemain terlemahnya. Berat yang dapat ditahan rantai tergantung pada bagian yang paling rapuh. Jadi bagaimana jika saya dibenci, dan dimarahi oleh banyak orang? Jika dunia ini begitu sederhana sedemikian rupa sehingga kebencian, dan kutukan bekerja, mengapa saya masih membutuhkan kekuatan? Yang paling penting adalah menggali sungai sesegera mungkin, untuk membantu tanah yang diberkati pulih sebanyak yang mungkin, tidak peduli berapa banyak manusia batu yang tewas dalam prosesnya. Karena Gunung Danghun ada di sini, dia hanya perlu menangkap beberapa jiwa dan akan ada jumlah Rockman yang tak terhitung jumlahnya yang diproduksi. Gemuruh-gemuruh, ledakan meledak satu demi satu, saat debu dan asap naik ke udara. Ini adalah lokasi proyek penggalian sungai. Manusia batu memakan tanah sebagai makanan, banyak cacing Gu di tubuh manusia batu dapat digunakan. Tuan pemimpin suku, kita tidak bisa terus seperti ini. Kemarin, 3 anggota suku meninggal karena kelelahan, mereka mengalami kematian yang menyedihkan, bahkan tidak meninggalkan satu keturunan pun. Seorang Rockman tua berlutut di hadapan Yan Yong saat dia menangis. Begitu seorang Rockman meninggal karena kelelahan, jiwa mereka akan menghilang, mereka akan mati secara nyata, tidak akan ada Rockman muda yang terbentuk dari jiwa mereka yang tersisa. Yan Yong membanting dadanya, melolong, mengapa saya tidak tahu? Mengapa saya tidak tahu? Pahlawan telah berkorban untuk suku kita lagi. Untuk masa depan suku kami yang cerah, untuk hari esok yang indah, mereka menyumbangkan hidup mereka. Tapi justru begitu, kita tidak bisa memperlambat. Sejak awal penggalian, kami telah menghadapi banyak serangan dari pasukan rubah. Ukuran kelompok rubah semakin besar, terbukti bahwa makhluk abadi laki-laki terkutuk itu mendapatkan kembali esensi abadinya. Kita harus terus dan bekerja keras, menggali sungai sehingga dia kehilangan sumber tenaganya. Rockman tua tercengang, tapi pemimpin suku.
Kamu adalah Rockman yang baik, kamu pikir untuk suku kami, aku mengerti itu. Para pahlawan ini tidak akan mati dengan. Lihat di sana, saya sudah membuat batu nisan heroik untuk mereka. Anak-anak dan keturunan mereka akan mengingat mereka, dan merasa bersyukur atas pengorbanan yang dilakukan. Yan Yong menunjuk ke batu nisan yang didirikan, jumlahnya banyak. Manusia batu tua itu memandangi batu nisan, menghela nafas. Begitu kematian manusia batu muncul, pemimpin suku baru Yan Yong segera memerintahkan orang-orang untuk membangun batu nisan ini. Moral yang rendah segera dinaikkan, meskipun setiap hari, manusia batu yang tak terhitung jumlahnya mati karena kelelahan, mereka masih bersemangat. Mereka sudah mati, apa gunanya batu nisan ini? Manusia batu tua itu adalah salah satu dari sedikit yang tersisa yang memahami situasinya, dia merasa sangat khawatir. Oh pemimpin, dia dengan pahit mendesak, kami Rockman harus bereproduksi juga. Orang-orang batu yang mati karena kelelahan ini bahkan tidak akan memiliki jiwa yang tersisa, mereka tidak dapat meninggalkan keturunan. Ekspresi Yan Yong tetap tidak berubah, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Seorang pemuda batu di sampingnya mulai menggerutu, kamu orang tua, apakah kamu takut mati? Rockman tua segera membalas, anak muda, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Ya, saya sudah tua, tetapi saya seorang manusia batu, bagaimana mungkin seorang manusia batu takut mati? Karena kamu tidak takut mati, mengapa kamu banyak bicara? Itu benar, kami memberikan kontribusi untuk suku. Ada apa? Kami membuat pengorbanan kecil untuk kebaikan yang lebih besar. Di samping Yan Yong, sekelompok Rockman muda mulai berdebat. Senior tua, jika kamu merasa lelah, istirahatlah dulu. Tidak masalah, waktu saya terbatas, saya harus pergi ke area lain untuk memeriksa kemajuannya. Yan Yong menepuk bahu manusia batu tua ini saat dia berjalan pergi, melanjutkan pemeriksaan. Sekelompok Rockman muda mengikuti di belakang Yan Yong, berbicara di antara mereka sendiri, mengungkapkan penghinaan mereka terhadap manusia batu tua itu. Dibenci oleh para junior ini, manusia batu tua itu merasa sangat tertekan, asap keluar dari telinganya. Dia ingin menegur mereka dengan keras, tetapi dia melihat semua batu nisan di dekat area konstruksi, dengan segala macam kata terukir di atasnya. Kita harus melakukan ini dengan segala cara. Selama kita bersatu, dalam 3 hari, kita akan menyelesaikan sungai. Semakin besar keberanian kita, semakin banyak yang bisa kita capai. Untuk membangun masa depan yang indah bagi suku Rockman kita. Hidup pemimpin suku Yan Yong. Untuk masa depan yang cerah dari Rockman, kami menyumbangkan hidup kami menyumbangkan pemuda kami. Suasana gila menelan hati para Rockman. Bahkan orang-orang batu yang meninggal karena kelelahan menunjukkan senyuman sebelum mereka meninggal. Rockman tua ingin berbicara, tetapi mulutnya terbuka berkali-kali dan tidak berhasil mengucapkan sepatah kata pun. Dia berlutut di tempat dengan linglung untuk waktu yang lama, sampai tiba-tiba, dia mengangkat tinjunya dan membanting tanah dengan keras. Bam, itu suara yang berat. Manusia batu tua itu berdiri perlahan, diam-diam menggerakkan tubuhnya yang sudah tua menuju tanah konstruksi. Yan Yong bergegas ke situs berikutnya. Saluran sungai sudah mulai terbentuk, sejumlah besar Rockman dewasa sedang menggali di saluran. Di samping mereka, pemuda Rockman yang lebih lemah secara fisik dibentuk menjadi kelompok patroli. Beberapa memeriksa penggalian sungai, beberapa mengukir slogan, beberapa membuat batu nisan heroik. Rockman muda ini disebut penjaga batu, dibentuk oleh Yan Yong secara pribadi. Melapor ke pemimpin suku, Fixtu 6 pemuda Rockman pergi ke Yan Yong dan melaporkan hasil dari persalinan beberapa hari ini. Melapor kepada pemimpin hebat, kami telah menggali 25 km lagi di segmen ini. Melapor kepada pemimpin besar, sayangnya kami telah mengorbankan 120 anggota suku, mereka semua adalah pahlawan suku kami. Melapor kepada pemimpin besar, kami benar-benar menemukan 3 anggota suku tidur di tempat kerja. Ini memalukan suku kita harus mengkritik mereka. Sangat bagus, kalian semua telah melakukannya dengan baik. Ingat, Anda harus mendirikan batu nisan untuk pahlawan kami yang telah meninggal. Pada saat yang sama, ikat orang-orang rock yang memalukan itu dan kritik mereka di depan umum, biarkan mereka belajar keberanian dari penghinaan. Yan Yong berbicara dengan penuh perhatian. Dimengerti, kalian semua adalah masa depan suku kami,
melihat kalian semua seperti melihat masa depan suku kami yang cerah. Anda harus terus bekerja keras. Yan Yong memuji. Para pemuda Rockman sangat terdorong, tubuh mereka gemetar. Semuanya untuk suku Rockman. Pemimpin kami yang terhormat dan tercinta, Anda adalah simbol kebanggaan kami. Kami bersatu di sisimu, berjalan menuju masa depan yang cerah dan bermakna. Mereka menggeram satu demi satu, menunjukkan tatapan fanatik. Tapi Yan Yong menghindari kontak mata dengan mereka, antusiasme pemuda Rockman ini membuatnya ketakutan. Dia melihat ke tempat yang jauh. Di sana, semua segmen sungai yang berbeda sedang digali. Yan Yong bisa melihat banyak manusia batu melihat ke bawah ke tanah kuning sambil menurunkan punggung tebal mereka. Saluran sungai selebar puluhan meter, segmen demi segmen, garis panjang muncul dalam penglihatannya. Ini adalah proyek yang megah. Setiap kali Yan Yong melihat scene ini, jantungnya berdebar-debar. Selama mereka bersatu, kekuatan suku Rockman luar biasa, itu bisa mengubah dunia. Tetapi ketika Yan Yong memikirkan Fang Yuan, iblis yang menakutkan itu, hatinya merasakan hawa dingin yang kuat yang mengubah antusiasmenya menjadi sungai beku. Baik itu kelompok rubah di luar, slogan di papan batu, atau penjaga batu yang dia buat, semuanya adalah bagian dari plot iblis. Dengan begitu banyak metode, dia dengan paksa mengurangi perlawanan suku Rockman seminimal mungkin. Yan Yong adalah orang yang menciptakan skenario ini secara pribadi, melihat pembentukan sungai, ketakutannya terhadap Fang Yuan menjadi semakin besar. Makhluk abadi laki-laki itu tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan, yang benar-benar menyebabkan keputusasaan adalah pikirannya yang licik dan licik, membuatnya tampak seperti jurang yang tidak dapat diprediksi. Yan Yong merasa dirinya tenggelam ke dalam api penyucian. Dia lemah lembut seperti semut, sementara di belakangnya, sosok raksasa Fang Yuan menatapnya. Dia seperti mayat, boneka, senar yang mengendalikannya ada di tangan Fang Yuan. Setiap hari, dia melihat anggota sukunya mati, hatinya sakit seperti belati yang menusuknya. Melihat antusiasme anggota sukunya, yang ingin menggali sungai, dia merasakan kesedihan yang menyedihkan. Jika memungkinkan, saya lebih suka tidak tahu yang sebenarnya. Mungkin, terus hidup dalam kebohongan ini adalah kebahagiaan sejati. Yan Yong mengalihkan pandangannya, melambaikan tangannya dan membawa para pemuda batu menuju segmen sungai berikutnya. Ini estrus terakhir Gu, pergi. Esensi purba telah disuntikkan, saat Fang Yuan menjentikkan jarinya dan menembakkan kacang hijau yang melihat Gu ke udara. Estrus Gu meledak, berubah menjadi bubuk merah muda saat hujan turun di kelompok rubah di bawah. Seluruh kelompok rubah menghirup bubuk ini, dan segera mengaduk. Segera, banyak rubah jantan bergeletak di punggung rubah betina, bergerak dengan penuh semangat saat mereka menyuntikkan esensi kehidupan mereka ke dalam tubuh rubah betina. Kehamilan rubah bervariasi. Misalnya, rubah emas membutuhkan waktu 2 bulan untuk melahirkan sekali. Setiap saat, ada 3 hingga 4 rubah. Adapun binatang buas seperti rubah ekor 3, bahkan 100 tahun tidak cukup untuk memelihara janin mereka. Biasanya, semakin kuat binatang itu, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk satu kehamilan. Tapi saat ini di tanah yang diberkati Hu Immortal, kelompok rubah biasa, mereka memiliki masa kehamilan yang singkat. Sejak manusia batu mulai menggali sungai sampai prosesnya menjadi lancar, Fang Yuan telah menggunakan estrus Gu setiap hari, menciptakan rubah baru dan memperkuat pasukan rubah. Hu Immortal tidak memiliki Gu abadi, selama bencana duniawi kelima, dia dibunuh oleh bayangan petir pesona biru, sehingga serangkaian cacing Gu jalur perbudakannya tidak luput. Tetapi di dalam Gunung Danghun, dia meninggalkan sejumlah cacing Gu. Misalnya, jenis bantuan Gu seperti kodok jiwa penguburan, atau tipe pengeluaran Gu seperti estrus Gu, serta beberapa cacing Gu cadangan untuk jalur perbudakan, sebagian besar adalah perbudakan rubah Gu. Untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, Fang Yuan sudah menggunakan sebagian besar cacing Gu ini. Kelompok rubah telah meningkat jumlahnya beberapa kali lipat setelah kerja kerasnya. Meskipun rubah adalah omnivora, tanah yang diberkati tidak dapat menopang jumlah yang begitu besar. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, banyak rubah tidak akan dapat menemukan makanan dan mati kelaparan. Tapi Fang Yuan tidak peduli, seluruh pikirannya tertuju pada bencana duniawi ke-6 sekarang. Beberapa bulan berlalu dengan cepat. Sebuah sungai menghubungkan utara dan timur.
Danau yang meluap mengalir di sepanjang saluran sungai, bergerak cepat dengan riak yang memercik. Swiss desir, banjir besar mengalir ke lubang api, saat kedua kekuatan bentrok, air sungai menguap dan berubah menjadi uap, naik ke udara. Setelah air sungai tenang, hampir setengah dari api hitam dipadamkan. Hanya 3 area terbakar yang tersisa di tepinya. Dengan cara ini, api dan air saling menyapu banjir daerah utara berkurang, dan tanah muncul ke permukaan sekali lagi. Sejumlah besar air mengalir di sepanjang sungai dan memenuhi puluhan lubang, membentuk banyak danau. Meskipun daerah utara masih penuh dengan lumpur, dan daerah timur adalah tanah yang terbakar tanpa tanaman hidup, perpaduan api dan air telah menciptakan sesuatu seperti keropang pada luka berdarah. Selama waktu berlalu, wilayah timur dan utara pada akhirnya akan mendapatkan kembali vitalitasnya. Di bawah instruksi Fang Yuan, Yan Yong membawa 100 atau lebih rockman yang terluka dan lelah kembali ke rumah mereka di daerah selatan. Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan awan ini? Hu Abadi kecil melihat ke langit, awan tebal membuatnya merasa tidak berdaya. Meski hujan sudah berkali-kali, banyak uap air masih ada di udara, terbentuk menjadi awan. Awan ini menghalangi cahaya alami, menyebabkan area timur diselimuti kegelapan. Itu membuat orang merasa kesal. Tanah yang diberkati tidak memiliki sinar matahari atau angin. Awan ini akan sangat mempengaruhi kehidupan penduduk wilayah timur. Abaikan mereka. Fang Yuan memandangi lautan awan dan mengalihkan pandangannya. Munculnya awan diharapkan, itu adalah detail kecil. Yang benar-benar penting, adalah bencana duniawi ke-6. Jika tanah yang diberkati selamat dari ini, dia perlahan-lahan akan menyelesaikan masalah tentang awan. Jika gagal berhasil, maka tidak ada gunanya memikirkannya. Bersambung.